Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Datumula. Saya mahasiswa semester 5, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu tentang negara Uganda. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang sejarah Uganda. Pada mulanya, Uganda dikuasai oleh beberapa suku-suku besar yang berprofesi sebagai pemburu. Suku terbesar adalah suku Baganda atau Buganda. Suku ini berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Kimera Giovanni atau seorang penjelajah dari Italia. Adalah orang yang pertama menemukan Uganda pada tahun 1860. Kemudian, para misionaris berdatangan pada tahun 1862. Ditemukan situs raja ke-30 kerajaan Buganda yang diternegai berkuasa pada abad ke-16. Pada abad ke-19, Uganda dikuasai oleh Inggris dan Mesir. Ketika itu, Uganda menjadi salah satu provinsi Mesir bernama Ekuataria. Penguasaan Ekuataria oleh Mesir berakhir pada pemerintahan Emin Pasha pada tahun 1889 dan beralih tangan ke Inggris pada tahun 1890. Perjuangan ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris dimulai sejak pada tahun 1945 sampai 1949, yaitu ketika ada kerusuhan kaum proletar di Uganda pada 1953, Raja Mutesa II atau Kabaka diasingkan ke Inggris dan dikembalikan ke Uganda pada tahun 1955. Akhirnya, pada 9 Oktober 1962, Uganda memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Nah, di sini ada juga tentang geografi Uganda. Walaupun tidak memiliki pantai, Uganda mempunyai beberapa danau besar seperti Danau Victoria, Danau Albert, Danau Kyoga, dan Danau Edward. Negara ini terletak di Plateau Afrika Timur, kira-kira 900 meter di permukaan atas laut. Pada umumnya, Uganda beriklim tropis, tetapi juga bervariasi. Uganda mempunyai beberapa danau. Victoria, kota-kota terpenting terletak di selatan di dekat Danau Victoria, termasuk ibu kota Kampala dan di dekat kotanya Entebbe. Nah, yang ketiga itu tentang politik di Uganda. Presiden Uganda Yoweri Museveni saat ini tampil sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memberi tugas kepada Perdana Menteri Apollo Nisbambi untuk mengendalikan AIDS. Parlemen Nasional yang terdiri dari 303 anggota, sekitar 86 diantaranya memberikan dukungan untuk itu. Kaum militer dan wanita juga diperkenankan masuk di parlemen. Anggota sisanya dipilih untuk masa 5 tahun dalam pemilu. Hanya saja 75% yang mengikuti pemilu. Nah, yang keempat yaitu tentang ekonomi yang ada di Uganda. Negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Pada tahun fiskal 2015 sampai 2016, Uganda mencatat pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 4,6% secara real dan 11,6% secara nominal. Ini sebanding dengan pertumbuhan real 5,0% pada tahun fiskal 2014 sampai 15. Yang terakhir yaitu tentang demografi. Di sini ada penduduk. Uganda adalah populasi Uganda tumbuh dari 9,5 juta orang pada tahun 1999 menjadi 34,9 juta pada tahun 2014, sehubungan dengan periode antar sensus terakhir yaitu pada tahun 2002. Populasi meningkat sebesar 10,6 juta orang dalam 12 tahun terakhir. Usia rata-rata Uganda 15 tahun adalah yang terendah di dunia. Uganda memiliki tingkat kesuburan total tertinggi kelima di dunia, yaitu 5,97 anak yang lahir per wanita perkiraan pada tahun 2014.
Nah, di sini ada bahasa. Peta etnolinguistik Uganda Swahili, bahasa yang banyak digunakan di seluruh wilayah dan danau besar Afrika, disetujui sebagai bahasa nasional resmi kedua negara pada tahun 2005. Bahasa Inggris adalah salah satunya bahasa resmi sampai konstitusi diubah pada tahun 2005. Meskipun Swahili belum dikuasai oleh populasi berbahasa Bantu di selatan dan barat daya negara, itu adalah bahasa pergaulan penting di wilayah utara. Ini juga banyak digunakan dalam pasukan polisi dan militer, yang mungkin merupakan hasil historis dari perkutan orang utara yang tidak profesional ke dalam pasukan keamanan selama periode kolonial. Nah, yang terakhir yaitu agama. Gereja Katolik Roma memiliki jumlah terbesar dari penganut 39,3%, turun dari 41,6% pada tahun 2002, diikuti oleh Anglikan Gereja Uganda 32%, turun dari 35,9%. Pada tahun 2002 menjadi 11,1% pada tahun 2018. Gereja Advent dan Protestan hanya mengklaim sebagai besar umat Kristen yang tersisa, meskipun ada juga komunitas kecil Ortodoks Timur. Agama Uganda yang paling banyak dipelopori berikutnya adalah umat Islam, dengan Muslim mewakili 13,7% dari populasi, naik 12,1%, yaitu pada tahun 2002. Nah, mungkin itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.